bagaimana sikap kita terhadap uang terbentuk. Itu biasanya ada pengaruh dari doktrin ajaran tertentu atau nasihat tertentu dan lain-lainnya yang mengarahkan kita untuk memiliki makna tertentu pada uang. Tapi yang lebih dominannya biasanya respon jelek kita dari pengalaman hidup di masa lalu. Contoh, saya dulu punya pengalaman. Ketika sekolah SMP, teman-teman saya punya HP semua. Itu awal HP Nokia yang tebel itu, yang cininit. Dan saya sendiri yang tidak punya HP sendirian. Itu rasanya waktu itu saya malu sekali. Mau minta nggak dikasih sama nenek, karena saya kan dididik di nenek kakek. Pendidikannya itu keras sekali. Kalau HP itu memang gak ada manfaatnya, cuma untuk gaya-gayaan doang. Tapi respon saya waktu itu buruk sekali. Merasa iri gitu sama teman-teman saya. Kok teman-teman saya yang ekonomi dari keluarga biasa-biasa saja, yang bahkan miskin, mereka bisa punya HP, sementara saya dari keluarga berada gitu, karena di kampung itu nenek kakek saya termasuk orang yang paling kaya. Tapi saya nggak dikasih HP gitu. Akhirnya di situ rasa iri dan rasa malu itu dari respon buruk ya terutama terbentuk. Akhirnya ingat waktu itu saya bisa beli HP pertama saya dari hasil kumpulin uang jajan yang konsisten gitu, dari 1.000-2.000 dikumpulin sampai bisa kebeli. Sampai saya bisa punya usaha sendiri, jualan pulsa, ingat ya waktu itu. Jualan pulsa ke teman-teman saya. Dari hasil jualan pulsa itu, uangnya itu cukup untuk memenuhi uang jajan saya dan kebutuhan-kebutuhan saya. Bahkan saya berbisnis HP gitu, jual beli HP. Nah dari situ saya mulai koleksi banyak sekali HP. Kan dulu zaman HP Nokia itu banyak sekali tipenya, bahkan sampai jam eranya BlackBerry juga saya itu sering sekali jual beli HP gitu. Nah nilai inilah sikap uang yang kenapa saya setiap kali punya uang langsung dibelikan HP lagi. Ketika bosan dikit dijual, ada lagi yang baru saya beli lagi. Ini di-drive dari emosi saya di masa lalu. Di dalam pikiran bawah sadar ada emosi yang masih terpendam, yang tidak pernah saya sadari. Kayak semacam balas dendam gitu. Akhirnya saya waktu itu kerja ya, setelah keluar dari sekolah itu saya kerja merantau. Saya gak bisa pegang uang sama sekali, karena itu habis untuk beli HP gajian gitu, dari kerja ganti HP. Padahal ya saya nggak tahu alasannya, karena ya itu respon impulsif saya setiap kali punya uang beli HP gitu. Akhirnya saya terus koleksi. Perilaku impulsif saya ini dipengaruhi oleh sikap saya pada uang yang bersumber dari pengalaman saya yang sudah sebutkan tadi di atas. Di dalam pikiran bawah sadar saya ada meta program yang seolah mengarahkan, dalam tanda kutip ya, kalau setiap punya uang itu harus beli HP. Nah ini masalahnya ini di dalam pikiran bawah sadar, walaupun saya nggak menyadari. Tapi kejadian ini ada di masa lalu sehingga membuat program gitu kan. Kalau di dalam aplikasi ini kan HP ini bisa jalan. Misalkan kita nih mau ngedit foto misalkan, itu kan ada program
editing fotonya. Kalau nggak ada program editing foto, itu nggak bisa ngedit, kita nggak bisa ngedit foto kan. Dan semacam itulah sebuah program di pikiran bawah sadar itu. Contoh di atas itu hanya salah satu saja. Ada teman saya nih, dia sampai sekarang gak ada habisnya untuk koleksi motor. Ini gila gak? Kalau saya masih mending koleksinya HP. Teman saya koleksinya motor. Ini balik lagi, kalau ditelusuri ke masa lalunya, ini ada hubungannya dia dengan motor. Jadi dia itu setiap punya uang, dia ngumpulin, kadang nyicil, kredit itu, jual beli sama. Karena itu di masa kecilnya itu dia pernah diejek karena gak punya motor. Ini jahatnya loh, belief system kita dan pola pikir kita itu bisa merembet ke tindakan-tindakan kita dan keputusan-keputusan kita. Atau misalkan ada doktrin nih, teman saya ada nih, didoktrin sama orang tuanya, supaya kalau punya uang itu harus dibeliin kayak barang-barang gitu, perabotan, kayak semacam kulkas, TV, dan sebagainya. Padahal gitu dia masih muda, masih keluarga masih jauh lah untuk berumah tangga itu. Tapi yang didoktrinin itu sama orang tuanya, yang diajarkan kalau punya uang itu harus dibelikan barang gitu, alat-alat gitu. Makanya koleksi-koleksi alat-alat rumah tangga itu kayak salon, kayak apa gitu banyak banget. Padahal cuma ngekos gitu. Ini problem kan? Ini program yang ditanamkan dari nasihat-nasihat yang langsung diberikan orang tua. Beda lagi mungkin kalau orang tuanya cerdas secara keuangan, cerdas investasi, itu pasti diajarinnya cara berinvestasi kan. Makanya menurut saya ada benarnya juga privilege ini bukan berarti bentuknya harta kekayaan, tapi berupa ajaran-ajaran yang diwariskan. Karena itu yang membentuk pola pikir, yang membentuk keyakinan kita. Jadi privilege ini sebenarnya itu bukan kaya dan miskin saja, tapi ada yang diwariskan itu, ada yang ditanamkan ke dalam diri kita. Semodal aplikasi lah yang diinstalkan kita dari kecil, sehingga yang membentuk realitas kita di masa depan. Saya pun sama, ketika saya mulai belajar ilmu hipnosis, ilmu pengembangan diri, saya mulai belajar tentang literasi keuangan, saya mulai ada perubahan paradigma cara berpikir saya. Keyakinan saya mulai berubah. Yang dulu saya awam sekali tentang investasi, saya ternyata kalau punya uang ini biar saya lebih cepat untuk mencapai finansial kebebasan keuangan, financial freedom, saya harus diinvestasikan. Ini kan dari input dari luar, artinya ada aplikasi yang saya tanamkan sendiri dari luar, dari ajaran-ajaran yang saya baca, yang saya tonton, itu langsung berpengaruh kepada hidup saya. Akhirnya program lama saya yang dulu suka koleksi HP itu secara sendirinya langsung berubah. Makanya saya dulu punya pengalaman hidup, saya untuk makan saja gitu, untuk ngekos itu kurang. belain ngutang sana sini untuk bisa koleksi HP itu sampai segitunya loh bahayanya sistem keyakinannya. Dan saya sekarang untuk makan saya bisa ke cover beberapa bulan. Saya kan udah tahu manajemen keuangan. Bahkan saya punya uang sedikit lah dari hasil kerja saya, bisa investasi. Saya bisa nerapin hidup sederhana. Itu karena pengaruh input dari ajaran yang dari luar yang saya install ke dalam diri saya, yang terus saya pelajari, itu mengubah paradigma saya di masa lalu. Mungkin ada banyak program-program yang tidak berdaya saya di masa lalu, itu ditanamkan dari lingkungan saya, dari orang tua saya, dari teman saya, dari guru saya. Mungkin dari ajaran agama yang secara maknanya itu yang tidak memberdayakan, yang ditanamkan langsung. Itu banyak perubahan ketika seseorang terus belajar. Makanya saya membuat channel YouTube Istana Pengetahuan ini untuk
membuka wawasan kepada sebanyak mungkin orang bahwa dengan ilmu, dengan terus belajar, itu seolah-olah kita itu mengupgrade terus. HP aja kan terus di-upgrade ketika teknologinya ada yang baru lagi di-upgrade lagi. Itu lebih canggih lagi. Begitupun kehidupan. Kalau kita terus memegang paradigma lama, entah itu dari agama, dari doktrin, dari mitos, dari nasihat-nasihat orang tua, belum tentu itu benar mewakili realitas yang sebenarnya. Enggak. Makanya karena saya suka belajar, saya ingin menyalurkan ilmu yang saya paham ini kepada lebih banyak mungkin orang. Saya buat channel YouTube ini. Jadi itulah pentingnya kita terus belajar, upgrade terus pengetahuan kita, karena saya yakin realitas pun akan mengikuti perubahan demi perubahan ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya.